Bang Demon di sini, kembali lagi di channel Bumi Datar. Kali ini kita akan membahas sebuah cerita yang sangat menyeramkan yang datang dari Gunung Lawu. Sebelumnya kita telah membahas tentang cerita 16 pendaki yang meninggal di Gunung Lawu, dan kali ini masih ada kisah misteri atau kisah mistis lain yang tersimpan di Gunung Lawu. Misteri itu adalah keberadaan pasar hantu atau pasar setan yang sangat populer. Dianggap di pasar setan ini terjadi hal-hal yang mistis. Di tempat ini pula, pendaki sering mengalami kejadian-kejadian di luar nalar dan membuat bulu kuduk merinding, di mana para pendaki kadang-kadang akan mendengar bisikan-bisikan menawarkan sesuatu atau mendengar keramaian meskipun tak ada orang di sana. Dan bahkan ada orang atau pendaki yang hilang atau disebutkan hilang di pasar hantu atau pasar setan Gunung Lawu ini. Bagaimana kisahnya? Saksikan semuanya di channel Bumi Datar. Baiklah, kita awali pembahasan tentang hilangnya seorang pendaki yang disebutkan terakhir kali ditemukan oleh pendaki lain di pasar hantu atau pasar setan Gunung Lawu ini. Seorang pendaki Gunung Lawu asal Dusun Rejowinangun, Desa Minggiran, Papar, Kediri, bernama Ali Rahmatullah hilang di Gunung Lawu pada bulan Oktober tahun 2002 lalu. Hingga saat ini Ali masih belum ditemukan dan belum kembali, bahkan jenazahnya pun tidak ditemukan seandainya ia meninggal dunia. Sebelum hilang, pendaki lain dan juga pemilik warung di sana sempat melihat Ali di pasar setan Gunung Lawu, dan setelah itu Ali dinyatakan hilang. Dari informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, disebutkan bahwa Ali mulai mendaki pada 15 Oktober tahun 2022. Ada sumber yang menyebutkan ia mendaki sendiri, namun ada sumber yang menyebutkan dia mendaki bersama rekannya, namun yang turun hanya rekannya dan Ali tidak turun sampai saat ini. Tujuan Ali mendaki Gunung Lawu ini adalah ingin melakukan sebuah ritual di puncak Gunung Lawu. Sebelum mendaki, Ali disebutkan sempat menghubungi istrinya, namun Ali tidak menyebutkan bahwa ia akan mendaki ke Gunung Lawu. Ketika melakukan pendakian, Ali melakukan registrasi pendakian Gunung Lawu lewat jalur Cemoro Sewu, Magetan, Jawa Timur, di mana sosok yang bekerja sebagai sales kecap di Solo ini melakukan registrasi pendakian Gunung Lawu lewat jalur Cemoro Sewu, Magetan, Jawa Timur. Di Gunung Lawu, seorang pendaki bernama Bimo Dewa Broto mengaku sempat bertemu dengan Ali di base camp Cemoro Sewu pada Sabtu 15 Oktober 2022 malam. Ketika itu, Bimo sedang membuat api unggun bersama keluarganya dan ia dihampiri oleh seorang lelaki yang memperkenalkan dirinya bernama Ali, di mana Ali dan juga Bimo sempat mengobrol. Dalam obrolan tersebut, terungkap bahwa Ali mengatakan niatnya mendaki Gunung Lawu ini untuk melakukan sebuah ritual, di mana Ali mengaku akan melakukan sebuah ritual di kawasan yang bernama Kayangan. Saat itu, Ali menggunakan pakaian lengkap dengan jaket. Hanya saja saat itu Bimo menemukan Ali tidak membawa perbekalan seperti pendaki pada umumnya. Dia hanya membawa sebuah tas kecil model tas lempang. Pada Bimo ini, Ali sempat menunjukkan isi tas tersebut, di mana isi tasnya adalah air gula dan juga air asam jawa. Ali juga membawa sebuah kemenyan dan ditunjukkan kepada Bimo saat Bimo menanyakan apakah Ali membawa dupa. Namun Ali hanya menjawab bahwa ia tidak membawa dupa, namun ia hanya membawa kemenyan. Bahkan Ali juga memberikan sedikit kemenyan tersebut kepada Bimo. Selain Bimo, ada juga Agus, seorang pemilik warung di puncak Gunung Lawu, sempat melihat Ali berada di pasar setan atau pasar Dieng pada hari Selasa 18 Oktober 2022. Dan saat itu
Ali pun sempat berbincang dengan Agus. Jadi, setelah 3 hari Ali mendaki, keberadaan Ali masih terdeteksi atau masih diketahui di kawasan Gunung Lawu ini, tepatnya di Pasar Setan atau Pasar Hantu. Nah, namun setelah pertemuan tersebut atau setelah pertemuan Ali dengan Agus, Ali tidak tampak lagi dan ia tidak terlihat lagi. Hingga akhirnya pihak keluarga yang tahu dari teman kerjanya mulai mencari Ali, di mana teman Ali menyebut jika Ali sudah tak bekerja sejak 16 Oktober 2022. Kemudian keluarga pun melakukan pelaporan dan laporan masuk ke SAR dari keluarga Ali itu pada tanggal 22 Oktober tahun 2022, di mana pihak keluarga mengatakan hingga tanggal 22 Oktober 2022 tersebut, Ali belum juga kembali ke rumahnya. Bahkan keluarga sempat mencari di beberapa titik pendakian dan akhirnya keluarga mendapati bahwa Ali teregistrasi di titik pendakian lewat Cemoro Sewu. Pihak keluarga juga mengatakan bahwa selama ini Ali kos di sebuah kawasan di Jaten, Karanganyar, Jawa Tengah, di mana di sana seperti yang sudah disebutkan tadi bahwa Ali bekerja sebagai sales kecap di Solo. Mendapat laporan tersebut, tim SAR gabungan dari Basarnas, ada BPBD Kabupaten Magetan, kemudian TNI, Polri, dan juga relawan dengan jumlah ratusan orang, kemudian mencari keberadaan Ali Rahmatullah. Penyisiran dipusatkan di kawasan Pasar Setan dan juga Kayangan, di mana Pasar Setan ini merupakan tempat terakhir kali Ali terlihat dan Kayangan adalah tempat yang disebutkan akan dituju Ali untuk melakukan sebuah ritual. Diketahui juga jika ahli Rahmatullah sudah beberapa kali mendaki Gunung Lawu ini melalui jalur pendakian Cemoro Sewu. Data tersebut didapatkan dari posko pintu masuk Cemoro Sewu, Magetan. Pada pendakian terakhir sebelum dinyatakan hilang, Ali tercatat naik ke puncak Lawu dengan izin bukan untuk ritual namun melakukan pendakian biasa. Dan pada 15 Oktober 2022, Ali kembali melakukan pendakian melalui jalur yang sama yakni Cemoro Sewu. Dan saat itu Ali mengatakan kepada petugas posko bahwa ia melakukan pendakian untuk melakukan sebuah ritual. Kemudian alasan melakukan ritual ini juga terungkap dari seorang teman atau rekan Ali yang membenarkan jika Ali sempat bercerita jika ia mendapatkan bisikan gaib untuk mengambil harta karun berupa emas di puncak Gunung Lawu. Syaratnya harus mendaki dan melakukan ritual di kawasan puncak Gunung Lawu. Itu yang diceritakan Ali kepada rekannya tersebut. Nah, akan tetapi setelah berhari-hari dilakukan pencarian, tidak ditemukan tanda-tanda keberadaan Ali. Bahkan setelah 2 minggu dinyatakan hilang, Ali pun belum ditemukan. Petugas sempat menemukan sesosok jenazah di kawasan Gunung Lawu ini. Akan tetapi setelah dilakukan identifikasi, jenazah tersebut bukanlah jenazah Ali. Sehingga petugas kembali melakukan pencarian. Dan setelah berhari-hari dilakukan pencarian, tak ditemukan tanda-tanda keberadaan Ali. Karena pencarian sudah mencapai 2 minggu lebih, akhirnya operasi pencarian pendaki yang hilang atas nama Ali ini ditutup pada Senin 31 Oktober 2022 atau 2 minggu setelah Ali melakukan pendakian. Dan pasca penghentian pencarian tersebut, sampai hari ini Ali tidak ditemukan. Dan apakah ia hilang di Pasar Setan ini atau dia menuju ke dimensi lain? Semua masih menjadi tanda tanya. Lalu, mari kita sekarang bahas keberadaan Pasar Setan atau Pasar Hantu yang berada di Gunung Lawu, yang menjadi tempat terakhir Ali tersebut ditemukan oleh pendaki ataupun oleh pemilik warung yang bernama Agus yang berjualan di puncak Gunung Lawu. Untuk diketahui bahwa Pasar Hantu atau Pasar Setan di Gunung Lawu ini terletak di pos 5 pendakian melalui Candi Ceto. Masyarakat setempat mempercayai jika ada yang melewati Pasar Hantu tersebut dan mendengar suara pedagang menanyai, "Mau beli apa?" Pendaki harus menjawab pertanyaan tersebut. Jika ditawari sesuatu, maka harus ditolak dan kemudian pendaki tersebut harus mengambil sesuatu yang ada di sekitar. Bisa batu, dedaunan, atau apa saja yang ditemukan di sekitar. Nah, setelah itu,
pendaki juga harus melemparkan uang ke arah sumber suara, karena jika tidak, maka ia akan ditimpa kesialan selama berada di Gunung Lawu. Disebutkan juga beberapa pendaki yang melanggar pantangan ini dikabarkan tersesat, bahkan ada yang hilang, dan disebutkan pendaki tersebut diculik ke dimensi lain. Dan kemungkinan hal inilah yang terjadi kepada Ali. Di mata para pendaki, Pasar Setan Gunung Lawu menjadi salah satu misteri yang paling terkenal di gunung berketinggian 3.256 meter di atas permukaan laut ini. Dikutip dari sebuah jurnal yang berjudul Mitos-Mitos di Gunung Lawu, analisis struktur nilai budaya dan kepercayaan yang disusun oleh Mirsa Krishna Gita Pratiwi, disebutkan jika keberadaan Pasar Setan Gunung Lawu dikaitkan dengan tataran kosmologis yang berkaitan dengan hal gaib. Disebutkan bahwa masyarakat lokal tidak terganggu dengan hal-hal gaib tersebut. Mereka justru menghormati hal-hal yang bersifat metafisika, karena bukan hanya manusia saja yang hidup di dunia ini, melainkan ada makhluk dari dimensi lain yang mengisi kehidupan dunia, yang salah satunya berada di Pasar Setan Gunung Lawu. Keberadaan Pasar Setan ini digambarkan berwujud tumpukan bebatuan. Kegiatan pasar ini terjadi pada malam hari, khususnya pada malam Jumat. Terkadang juga para pendaki dan masyarakat setempat dapat merasakan bagaimana makhluk gaib tersebut bertransaksi. Bahkan tidak jarang ada pendaki yang merasa seperti diajak bertransaksi di pasar itu. Pasar Setan Gunung Lawu ini sebenarnya tidak berwujud atau kasat mata. Akan tetapi, pendaki dan masyarakat bisa mendengar suara keramaian seperti di sebuah pasar. Jadi, meskipun tidak ada apa-apa di sana, tidak ada pasar, tidak ada proses jual beli atau transaksi jual beli seperti halnya pasar pada umumnya, namun ada kondisi atau pada suatu kali atau suatu ketika para pendaki atau masyarakat sekitar akan mendengar, hanya mendengar, tidak melihat kondisi seperti di sebuah pasar di mana ada keramaian, ada keriuhan, orang berbelanja, orang menawarkan dagangan dan lain sebagainya. Namun itu tidak ada apa-apa sebenarnya. Diketahui juga bahwa jalur pendakian yang melewati Pasar Setan ini diketahui cukup terjal dan sulit dilalui karena sering diselimuti oleh kabut. Ada banyak cekungan yang sering membuat pendaki bingung hingga tersesat. Dan di kawasan tersebutlah sejumlah pendaki mengaku mendengar suara riuh layaknya di pasar. Bahkan ada yang menawarkan barang-barang seperti yang sudah dijelaskan tadi. Sementara itu, mengutip situs Kominfo Magetan, lokasi Pasar Setan ini dekat dengan titik bulak peperangan antara pasukan Brawijaya V yang dalam pengasingannya ke Gunung Lawu dan Adipati Cepu dari Majapahit. Peperangan itu bermula saat Raden gugur dikejar-kejar pasukan Kadipaten Cepu. Pasukan Adipati Cepu kala itu diperintah Girinda Wardana, Raja Majapahit, yang berhasil menggulingkan kedudukan Brawijaya. Dengan pasukan yang tersisa, Brawijaya kemudian melawan dibantu dengan pasukan Wongso Menggolo dan Dipo Menggolo yang merupakan penggawa desa di bagian utara Gunung Lawu. Dan saking dahsyatnya pertempuran di bulak peperangan itu, konon tak ada prajurit yang selamat. Hanya Raden gugur, Wongso Menggolo, dan Dipo Menggolo yang berhasil selamat. Kala itu, Adipati Cepu yang berhasil lolos dari maut akhirnya memilih melarikan diri. Di lokasi bulak peperangan itu, hingga kini masih sering dikunjungi oleh para pendaki Gunung Lawu untuk literasi sejarah. Lokasi bulak peperangan ini berada di sebelah utara dari puncak Hargodumilah atau berada di sebelah Pasar Dieng atau Pasar Setan atau Pasar Hantu. Seseorang yang mendaki Gunung Lawu tidak diperbolehkan melakukan hal-hal yang negatif di kawasan Gunung Lawu, termasuk juga di kawasan Pasar Setan ini. Diyakini jika melanggar pantangan-pantangan yang sudah digariskan, akan muncul sesuatu yang tidak diinginkan. Bahkan cerita mistis tentang Pasar Setan ini misalnya ada pendaki yang tersesat hingga hilang tak ditemukan. Dan menurut penuturan warga setempat, Pasar Dieng atau Pasar Hantu atau Pasar Setan ini merupakan tempat transaksi bagi para jin dan makhluk halus penghuni Gunung Lawu. Dan demi keselamatan, bahkan beberapa pendaki melakukan ritual tertentu sebelum melewati areal ini sebagai bentuk penghormatan
terhadap makhluk-makhluk yang dipercaya menghuni pasar setan. Demikianlah pembahasan ringkas tentang keberadaan pasar setan, dan ada salah satu pendaki yang hilang di sana yang bernama Ali Rahmatullah yang sampai saat ini keberadaannya tidak ditemukan. Saksikan cerita atau kisah menarik lainnya hanya di channel Bumi Datar. Sampai jumpa.